Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban tema 7 kelas 3, subtema 3 pembelajaran 1 pada halaman 119 dan 120. Baik, sekarang kita jawab di halaman 119. Apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Tuliskan kalimat utama setiap paragraf di bawah ini. Oke, jadi permintaannya adalah kita diminta untuk menuliskan kalimat utama. Nah, untuk kalimat utama itu berada di awal paragraf. Oke, dari kata pertama sampai dengan titik pertama. Oke, untuk paragraf 1, jawabannya adalah komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Paragraf 2, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Paragraf 3, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Paragraf 4, saat ini ada jaringan internet. Baik, kita sekarang ke bawahnya. Ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Setelah mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks bacaan di atas adalah cara penyampaian gagasan antar manusia, cara penyampaian pesan dari jauh, cara penyampaian pesan secara tertulis, dan manfaat jaringan internet. Berikutnya kita jawab di halaman 120. Ayo menulis. Tuliskan kembali kata-kata yang digarisbawahi pada kotak berikut. Kita akan menuliskan pada kata-kata yang telah digarisbawahi. Nah, selain di sini kita menuliskan, di bawahnya kita juga diminta untuk mencari arti kata tersebut dalam kamus. Nah, oke, baik, di sini sudah kita siapkan kunci jawabannya. Nah, untuk yang kata pertama yang digarisbawahi adalah gagasan. Arti dari gagasan adalah hasil pemikiran atau ide. Kemudian kata kedua, pesan. Arti dari kata pesan yaitu perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain. Berikutnya kata lisan. Lisan berarti kata-kata yang diucapkan. Kata keempat adalah informasi. Arti dari kata informasi yaitu pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Yang kelima yaitu keuntungan. Kentungan ya, bukan keuntungan. Artinya alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu yang dipahat. Yang keenam, penyampaian adalah proses cara perbuatan menyampaikan. Yang ketujuh, surat. Artinya kertas dan sebagainya yang tertulis, berbagai-bagai isi dan maksudnya. Yang kedelapan, koran. Koran berarti lembaran-lembaran kertas tertulis kabar berita dan sebagainya. Terbagi dalam kolom-kolom, 8-9 kolom, terbit setiap hari atau secara periodik, surat kabar harian. 9. Media adalah alat sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. 10. Internet. Arti dari kata internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Itu untuk jawaban di atasnya. Kemudian kita lanjut ke bawah. Perintahnya kita baca dulu. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang digarisbawahi. Oke, kita akan membuat kalimat
dari kata-kata yang kita tulis di sini ya. Oke. Mulai dari gagasan sampai dengan kata internet. Oke, kita langsung buat. Untuk yang pertama, Edo menyampaikan gagasan dalam diskusi kelompok. Kedua, pesan tertulis dapat disampaikan melalui surat. Ketiga, undangan ulang tahun dapat disampaikan secara lisan. Yang keempat, informasi mengenai pemilu dapat dilihat di situs kpu.go.id. Yang kelima, kentungan merupakan alat komunikasi tradisional. Yang keenam, proses penyampaian pesan melalui surat membutuhkan waktu lebih lama. Yang ketujuh, Lani menerima surat dari Budi. Yang kedelapan, koran terbuat dari bahan kertas. Yang kesembilan, kita dapat berkirim pesan melalui berbagai media komunikasi. Yang kesepuluh, kita dapat menemukan berbagai informasi di internet.